Oke, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, sekarang itu adalah hari tegang-tegangnya. Karena kenapa? Besok kita akan mengadakan UAS ulangan akhir semester di LIPIA Jakarta. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga teman-teman semua bisa lulus dengan predikat tuntas. Jadi aku mau ngomong sama teman-teman, mau sedikit curhat. Kita insya Allah alhamdulillah ada sedikit rezeki, yaitu makan nasi sama di sini ada tahu gejrot guys. Jadi kita makannya kayak gini. Bismillah ya. Pokoknya kita harus tetap bersyukur. Karena kenapa? Di luar sana itu masih banyak yang tidak bisa makan. Jadi apapun yang Allah Subhanahu wa taala kasih ke kita itu kita bersyukur. Ya guys. Kita cukup, kita merasa cukup atas pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Apapun bentuknya. Udah belum bro? Oke. Udah gitu aja? Begitulah, gimana tuh? Gak sampai habis? Oke, Al-Akh Fakhrul, Masya Allah. Jadi ini saya udah minta izin sama beliau untuk saya masukkan ke YouTube. Wawancara dadakan guys. Oke, silakan diperkenalkan dirinya. Halo guys, nama saya biasa aja bro. Nanti gua cut. nama Kalau boleh tahu nih, sebelumnya aku mau sedikit ini ya bahas masalah kampus ya kan. Nah, antum nih langsung di LIPIA Jakarta atau sebelumnya pernah sekolah di mana gitu? sebelum di LIPIA Jakarta. Dulu aku pernah di LIPIA Surabaya. LIPIA Surabaya? Iya. Antum nggak daftar LIPIA Medan atau LIPIA Aceh? Kalau LIPIA yang lain itu jauh banget. Oh jauh banget ya? Lebih jauh? Lebih jauh. Berarti Kalau lebih dari- dekat? Lebih dekat itu paling dekat Makassar. Surabaya. Oh Surabaya ya? Siap. Oh. Ya bener sih. Lebih dekat Makassar bener-bener. Tapi nggak ada LIPIA Makassar ya kan? Iya. Oh. OTW. Berarti sebelum di LIPIA Jakarta, antum sempat ambil jurusan IDAT di LIPIA Surabaya. Nah, setelah antum mengambil IDAT tuh kira-kira berapa tahun tuh di LIPIA Surabaya? LIPIA Surabaya itu kira-kira 2 tahun ya. 2 tahun. Iya. Nah, kemudian antum masuk LIPIA Jakarta tuh ada takmilinya atau langsung atau seperti apa gitu? Jadi pas zaman itu takmil itu udah dihapus. Gitu. Oh, udah dihapus. Iya. Nah, kalau antum ambil jurusan apa nih di LIPIA Jakarta? Jurusan saya Lughah Arabiyah. Masya Allah. Sastra Arab. Sastra Arab, Masya Allah. Kau boleh tahu nih, gimana cara biar kita bisa diterima di LIPIA Surabaya dan di LIPIA Jakarta? Apa aja yang harus dipersiapkan? Ya, yang pertama yang harus dipersiapkan itu yang paling penting itu yang pertama bahasa Arab ya. Bahasa Arabnya? Ya, karena KBM di LIPIA itu semuanya bahasa Arab kan. Oh, semuanya bahasa Arab. Jadi minimal ada dasar. Ada dasar. Pernah belajar nahwu, shorof, muhadatsah, dan lain-lain. Oke. Jadi gitu ya. Yang pertama kita harus ada dasar. Bisa bahasa Arab lah minimal ya. Iya, minimal. Karena minimal paham. Iya. Berarti pelajarannya, dosennya, semuanya itu ngomong juga pakai bahasa Arab ya? Iya, Oke, di LIPIA sendiri tuh ada berapa jurusan, Bang? Tergantung ya di LIPIA mana. Kalau di LIPIA cabang-cabang, kalau Jakarta kan itu induknya ya, induk dari LIPIA yang ada di cabang gitu. Kalau LIPIA cabang itu cuma satu. Cuma satu? Iya. Itu persiapan bahasa atau idat lugawi. Nah, kalau yang di Jakarta tuh berarti ada yang buat S1 tuh ada berapa jurusan itu? Kalau yang di Jakarta ada idat, kemudian ada S1 itu ada 3 jurusan. Ada 3 jurusan, apa aja kira-kira? Pertama syariah, kemudian Lughah Arabiyah, ekonomi ya, benar-benar. Yang membedakan antara syariah, lughah sama manajemen bisnis atau ekonomi Islam itu apa Bang kira-kira? Yang membedakan? Ya, misalnya syariah sama lughah yang membedakan apa? Itu masing-masing punya
jurusan apa namanya kekhususan masing-masing. Jadi kalau syariah lebih kemana gitu? syariah itu lebih ke pelajaran agama, mendalami agama gitu. Oh gitu ya. Ya. Tapi kalau Masa- lugu itu mendalami bahasa Arab. Oh gitu. Berarti kalau syariah itu masalah fikih mungkin. Iya, masalah Fikih masalah. tauhid. Oh gitu. Seperti Siap. itu. Kalau lugoh itu mendalami bahasa Arab. Ya, bahasa Kita Arab. belajar bahasa Arab mendalami lagi. Iya, Berarti kayak mendalami sastranya gitu ya. Wih. Karena bahasa Arab itu punya banyak cabang gitu. Aduh. Berarti kita Bukan cuma nahwu sorof, Oh. banyak gitu. Kalau lebih dari itu ya. lebih Boleh disebutkan contoh madah-madah yang ada di lugoh? mada-mada yang ada di lugu. Contohnya apa gitu? Mungkin kalau yang kita tahu ya, yang pertama nahwu. Nahwu, ada ya. lugu. Kemudian sorof ada. Hmm. Kemudian ingat Ada ilmu lughah ilmu logo. Hmm. kita ilmu ketahui sebagai Ilmu mantik ada? Ilmu mantek nggak ada. Oh, nggak ada. Kalau kalau bedanya sama apa namanya ekonomi syariah, nah itu apa itu? Itu lebih kemana gitu? Kalau ekonomi syariah itu lebih ke condongnya lebih ke bisnis ya. Wih, lebih ke bisnis, Manajemen gitu, manajemen bisnis. Oh, Tapi berarti yang syar'i bukan yang bukan yang kaleng-kaleng ya? Oh gitu. Berarti di Lipia ini bisa ambil ekonomi syariah ya, ekonomi Ya, bisnis iya, lah. Oh, masya Allah, keren banget. keren yang banget sesuai lah. Al-Quran dan As-Sunnah. Masya Allah. Apa kira-kira nasihat untuk kaum muslimin yang mungkin mau mendaftarkan dirinya ke Lipia? Yang pertama buat mendaftar di LPIA itu yang tadi saya sebutkan harus ada dasar bahasa Arab ya. Itu yang pertama harus disiapkan. Kemudian yang kedua banyak berdoa. Berdoa ya. Ya, banyak berdoa karena doa itu salah satu kunci kesuksesan kan. Seperti yang kita tahu. Kemudian yang ketiga banyak latihan soal. Jadi sebelum mendaftar itu berapa bulan sebelum mendaftar, kalau misalnya sebelum setelah SMA gitu. Tapi Lipia belum buka. Jadi itu harus banyak kerjakan soal gitu. Biar terbiasa pas tesnya. Oh, pas tesnya bisa jawab gitu ya. Nah, karena tesnya kan ada 3 ya. Ada 3. Ada 3. Yang pertama tes tulis. Kemudian tes berkas. tes berkas. Kalau berkasnya keterima baru ikut tes tulis. Kemudian kalau keterima lagi atau berhasil tes tulis itu baru tes lisan. Jadi 3-3 itu kita harus menguasai gitu, harus dipersiapkan sejak dini. Ngeri sekali. Berarti saingannya ketat ya Mas ya? Iya, saingannya ketat. Terakhir Terakhir yang saya dengar di Lipia cabang aja yang mau masuk IDAT itu Surabaya, di Surabaya itu ada 2.000 orang yang daftar. 2.000 orang. Ya, yang kemarin. Siap. Ada 2.000 orang. Dari mana aja tuh? Itu yang Lipia cabang. Enggak tahu Oh, di Jakarta ya? Iya. Di Jakarta Padahal juga yang ada. diterima tuh cuma berapa persen tuh kira-kira dari 2.000 tuh? Dari 2.000 itu yang diterima itu Ikhwan sekitar 50. 50. Ahwat sekitar 50, sekitar 100 orang doang. Berarti cuma 5% doang yang diterima. Wow. Sekarang persaingan lebih ketat. Oh, lebih ketat ya. Masya Allah. Mungkin teman-teman kan ada yang nggak tahu nih gimana caranya latihan soal atau apa namanya? Ya biasanya gimana sih? Ada nggak kira-kira link atau web atau apa gitu kayak yang bisa teman-teman tuh biar Jadi teman-teman yang sebelumnya dari sekolah-sekolah pondok atau sekolah umum yang belum tahu gitu soal Lipia itu seperti apa, mungkin buat awal-awal bisa follow akun Itaf ID. oh Itaf ID, aneh kira follow akun anak gitu kan. Itaf ID ya, Masya Allah. Tapi Sun bakal di Instagram itu bakal ngeluarin rilis lah ya, membantu para. Iya, boleh. Masya Allah. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz Fakhrul, Masya Allah. Allah yubarik fik. Masya Allah.